Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan renungan harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Melkida Boru Panggabean dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kami, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami, untuk kami boleh melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Bapa di sorga, tuntun kami dengan kuasa-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan di pagi ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seturut dengan petunjuk firman Tuhan. Ampuni kami dari dosa, agar kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13, beginilah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama dan tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Yang menjadi ayat pembimbing adalah dari ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, tema renungan bagi kita pada saat ini, berjaga-jagalah. Sobat terkasih,
Nas hari ini merupakan bagian dari perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah dan perlunya kesiapan bagi kedatangannya yang kedua kalinya. Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti 10 gadis yang pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bijaksana dan 5 tidak bijaksana. Mereka membawa lampu minyak sebagai simbol kesiapan. Menurut kebiasaan pernikahan setempat pada waktu itu, menyiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Pengantin laki-laki pada zaman dan kebudayaan Yesus dapat datang sewaktu-waktu selama malam yang panjang itu. Gadis-gadis bijaksana membawa minyak lebih banyak dan siap untuk menunggu pengantin. Sementara gadis-gadis yang bodoh atau tidak bijaksana tidak membawa cukup minyak dan harus pergi mencarinya saat pengantin tiba. Ketika pengantin datang, gadis-gadis bijaksana yang siap dengan persediaan minyaknya bisa masuk bersama pengantin ke dalam perayaan. Sedangkan gadis-gadis yang tidak bijaksana yang harus pergi membeli minyak, ketinggalan dan tidak dapat masuk. Kedua kelompok gadis ini menggambarkan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi memiliki sikap dan kesiapan yang berbeda dalam menghadapi kedatangan Kristus. Gadis bijaksana menggambarkan mereka yang menjaga iman dengan baik, selalu siap menghadapi kedatangan Tuhan kapanpun waktunya. Mereka menyimpan minyak sebagai simbol dari persiapan dan pemeliharaan iman mereka yang tekun. Sebaliknya, gadis bodoh mewakili mereka yang percaya tetapi tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak membawa minyak tambahan, menunjukkan sikap yang sembrono dan ceroboh dalam hal iman. Ketika saatnya tiba, mereka tidak siap dan terpaksa menghadapi penolakan karena kelalaian mereka. Inilah konteks di mana Yesus mengucapkan kata-kata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Karena pengantin laki-laki dapat datang sewaktu-waktu selama malam yang panjang itu, maka Yesus juga akan datang dengan tiba-tiba pada hari kedatangannya. Hal ini menekankan pentingnya kesiapan rohani dan kewaspadaan kita sebagai pengikut Yesus terhadap kedatangannya yang kedua kali yang tidak dapat diprediksi secara pasti oleh manusia. Kedatangan Kristus kedua kali adalah kepastian yang tak terelakkan. Hanya kapan itu akan terjadi, tak seorang pun yang tahu. Namun semua orang sadar dunia ini tidaklah kekal dan Sang Pemilik kehidupan akan datang meminta pertanggungjawaban. Yesus ingin mengajarkan bahwa kita perlu selalu siap, setia, dan hidup dalam ketaatan kepadanya dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Karenanya, peringatan untuk berjaga-jaga mencerminkan pentingnya hidup yang terus-menerus siap dan setia kepada ajaran-ajarannya dalam keseharian kita. Sobat terkasih, banyak orang di zaman modern yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sehingga seringkali mengabaikan persiapan rohani. Perumpamaan ini berbicara tentang betapa mudahnya kita terjebak dalam rutinitas dunia yang melalaikan iman dan kesadaran akan kedatangan Tuhan.
Kita diingatkan untuk tetap fokus pada hal-hal yang bersifat kekal dan tidak terbuai oleh kenyamanan dunia. Gadis-gadis bodoh bisa dikaitkan dengan orang-orang yang hanya mengejar kesenangan atau kekayaan sementara, tetapi melupakan bahwa hal-hal tersebut tidak memiliki nilai abadi. Kita sering terpaku hanya kepada hal-hal yang duniawi, sehingga mengabaikan Tuhan yang terutama. Marilah kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Jangan sampai hal-hal duniawi mengalihkan fokus hidup kita kepadanya. Saat ini rasanya kehidupan ini hampir semua diukur dengan segala pencapaian dan keberhasilan dengan menggunakan uang dan barang yang kita miliki. Hidup mengikuti kehendak diri sendiri, hidup hedonis dan materialistis, mengejar kenikmatan dunia. Bahkan tak jarang kita sendiri memberi nilai dan apresiasi kepada orang lain dengan melihat dan memberi ukuran duniawi. Jika dianggap sebagai pengusaha yang sukses, pasti dia mempunyai rumah yang begitu mewah dan mobil yang banyak. Dan tidak jarang, dalam media sosial pun menjadi sebuah tempat sebagai ajang pamer dan aktualisasi diri atas status sosial yang dimiliki. Bahkan ada banyak orang memaksakan dengan segala daya dan upayanya, sekalipun itu tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Pamer gaya hidup di sosmed dengan menampilkan foto-foto diri sedang makan di restoran mewah, jalan-jalan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu dilakukan dengan memaksakan diri, bahkan hasil dari berhutang. Pokoknya agar dirinya dapat diakui oleh lingkungan atau kelompoknya, berlomba-lomba untuk diakui dunia ini. Apakah kita tidak memikirkan? Apakah kita ingin diakui Tuhan kelak? Ketika Ia datang dan bertanya, apa yang telah kita raih selama hidup ini? Apa yang telah kita kejar selama hidup ini? Dan kemanakah tujuan hidup kekal kita nanti? Kita mau diarahkan supaya kita tidak mengabaikan Tuhan, tidak mengabaikan firman yang kita imani. Iman kita harus bertumbuh senantiasa dan melihat memandang jauh ke depan, arah dan tujuan hidup kita yang kekal, yaitu tinggal bersama dengan Allah Bapa. Tentulah untuk menuju kepada tujuan itu, bagaimana kesiapan kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Apakah kita memberi tempat yang utama bagi Allah, atau justru kita mengutamakan hidup kita sendiri, diri kita sendiri? Tuhan Allah memperhatikan semua yang kita lakukan. Apakah kita memprioritaskannya sebagai tujuan kekal kita, atau hanya hidup sepuas-puasnya di dunia ini tanpa melihat jauh ke depan? Sangat disayangkan jika kita hanya berfokus kepada dunia yang fana ini. Sobat terkasih, lihatlah bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kita tempat yang kekal. Dan inilah yang kita nantikan hingga pada saat ini. Bagaimana kesiapan kita? Bagaimana kewaspadaan kita akan kedatangannya? Apakah kita masuk di dalam kerajaannya atau tidak? Kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam gaya hidup yang hanya fokus pada hal duniawi tanpa mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk kerajaan Allah. Pesan berjaga-jagalah adalah peringatan yang tidak boleh diabaikan. Kita dipanggil
untuk menjalani kehidupan yang waspada, tekun, dan konsisten dalam iman, agar kita tidak ditemukan dalam keadaan yang tidak siap saat Tuhan datang. Kesiapan ini adalah manifestasi dari iman yang hidup dan tulus kepada Tuhan. Kita diminta untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk memperkuat iman kita. Semoga kita semua bisa seperti gadis-gadis bijaksana yang mempersiapkan minyak bagi pelita kita, sehingga ketika Tuhan datang, kita akan siap menyambutnya dan masuk dalam pesta pernikahan bersamanya di kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, berkatilah kami supaya tetap setia dan berjaga-jaga saat menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, baik yang masih berbaring di tempat tidur, sedang berjalan, atau sedang dalam perjalanan menuju tempat bekerja masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kami untuk melakukan setiap tanggung jawab kami yang seturut kehendak-Mu. Allah Bapa di sorga, ampuni kami dari setiap pelanggaran kami sehingga kami boleh dengan sukacita melakukan apa yang Engkau percayakan bagi kami. Berkati juga ya Tuhan Radio Pelita Kasih dan semua orang yang bekerja untuk mewartakan firman Tuhan melalui setiap perenungan dari firman Tuhan, dan setiap orang mendapat berkat dan sukacita dari firman Tuhan, sehingga kami semakin dikuatkan untuk menjalani dan menghadapi kehidupan kami. Allah Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfro Juliani Borutari Horan di nomor telepon 0813 7583 4274. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini bisa juga didengarkan lewat aplikasi RPK FM yang bisa diunduh di Google Play Store. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. AKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, 2. Ibadah remaja pukul 10 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia.
Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 26 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Tuhan
pangusung